Menurut data dari American Heart Association, lebih dari 356.000 orang dewasa mengalami henti jantung di luar rumah sakit. Dan hanya sekitar 40,2% orang dewasa yang mengalami OHCA menerima CPR dari penolong awam sebelum tim medis datang. BMC Public Health tahun 2025 menemukan bahwa pengetahuan CPR di kalangan masyarakat awam masih rendah. Hanya sekitar 18,4% partisipan menunjukkan pengetahuan yang baik, sehingga diperlukan pelatihan CPR untuk penolong awam. Menurut American Heart Association, peningkatan kemampuan penolong awam yang tidak terlatih disarankan pada teknik hands-only CPR, karena teknik ini mudah dipelajari dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Pelatihan hands-only CPR dapat dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran seperti presentasi, video demonstrasi, diskusi, serta simulasi atau praktik langsung. Dalam penelitian ini, peneliti memilih kombinasi simulasi dan video edukasi. Dikarenakan metode simulasi memiliki kelebihan karena memungkinkan peserta belajar secara langsung melalui praktik, sehingga meningkatkan keterampilan, pemahaman, dan kesiapan dalam menghadapi situasi nyata. Dan video edukasi juga memiliki kelebihan dikarenakan menyajikan materi secara audiovisual sehingga lebih mudah dipahami dan menarik perhatian, kemudian fleksibel digunakan pada berbagai kondisi pembelajaran baik untuk kelompok kecil maupun besar, bisa diputar berulang kali sehingga membantu mahasiswa memahami materi secara mandiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan intervensi kombinasi simulasi dan video edukasi hands-only CPR yang nantinya diharapkan akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa pendidikan jasmani setelah diberikan intervensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kombinasi simulasi dan video edukasi terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan hands-only CPR pada penolong awam. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan praeksperimental desain one group pretest post-test. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan jasmani semester 5 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian untuk sampel yang digunakan sebanyak 71 mahasiswa pendidikan jasmani semester 5 UMS dengan teknik sampling purposive sampling. Kemudian untuk kriteria inklusif, yang pertama itu adalah memiliki kesehatan fisik yang baik untuk melakukan kompresi dada. Yang kedua, bersedia menjadi responden dan menandatangani informed consent. Kemudian untuk kriteria eksklusi, yang pertama peserta yang tidak menyelesaikan pretest atau post-test secara lengkap. Yang kedua, tidak bersedia menjadi responden atau tidak menandatangani informed consent. Variabel independen pada penelitian ini adalah simulasi dan video edukasi, dan variabel dependennya adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan hands-only CPR. Kuesioner pengetahuan menggunakan penelitian sebelumnya oleh Metrikayanto yang sudah diuji validitas dengan nilai rata-rata 0,510, yang berarti kuesioner dapat digunakan untuk penelitian, dan uji reliabilitas dengan nilai Cronbach Alpha 0,79 sehingga dapat digunakan dan memberikan hasil yang konsisten. Kemudian untuk lembar observasi keterampilan sudah disesuaikan dengan metode dari American Red Cross tahun 2023. Di analisa data ada analisa univariat dan bivariat. Di analisa univariat mencakup karakteristik responden, kemudian ada statistik deskripsi pre-post pengetahuan dan keterampilan. Untuk analisa bivariat, yang pertama ada uji Wilcoxon untuk mengetahui efektivitas intervensi kombinasi simulasi dan video edukasi terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan hands-only CPR. Kemudian yang kedua adalah uji efektivitas Engine Score untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas intervensi kombinasi simulasi dan video edukasi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan responden. Tahap-tahapan penelitian. Di tahap persiapan, yang pertama konsultasi judul penelitian, yang kedua mengurus surat perizinan dan studi pendahuluan penelitian, yang ketiga menyusun proposal penelitian. Untuk tahap pelaksanaan, mendaftarkan ethical clearance pada judul penelitian dan proposal, yang kedua melakukan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasma Nisa Sabila dari Program Studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam video ini, kita akan belajar bersama mengenai hands-only CPR.
Sebelum kita masuk ke tata caranya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu hands-only CPR. Hands-only CPR adalah pertolongan pertama yang dilakukan dengan kompresi dada terus-menerus tanpa napas buatan pada remaja atau orang dewasa yang mengalami henti jantung. Tujuannya adalah untuk menjaga aliran darah dan oksigen ke otak dan organ vital lainnya untuk meningkatkan peluang hidup korban hingga bantuan medis tiba. Jadi, kapan kita harus bertindak dan memberikan hands-only CPR? Yang pertama, ketika korban tidak sadarkan diri dan tidak merespon. Yang kedua, ketika korban tidak bernafas atau tersengal. Pastikan lingkungan aman bagi korban dan penolong. Tempatkan korban di tempat yang datar dan berikan ruang untuk penolong membantu korban. Step respon. Apakah Bapak mendengar suara saya? Segera hubungi layanan darurat dan minta bawakan AED. Jika korban tidak merespon dan tidak bernafas, mulailah kompresi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kompresi: yang pertama, berlutut di samping korban, lutut dekat dengan tubuh korban dan dibuka selebar bahu. Letakkan telapak satu tangan di tengah dada korban dengan tangan lain di atasnya dan kaitkan jari-jari. Posisikan tubuh penolong dengan bahu berada tepat di atas tangan penolong. Kunci siku agar lengan tetap lurus. Gunakan berat badan untuk membantu menekan dada. Tekan kuat dan cepat. Tekan dada sedalam 5-6 cm. Dengan kecepatan 100-120 kali kompresi per menit. Setelah setiap kompresi, biarkan dada kembali ke posisi normal. Masih nggak sadarkan diri, Mbak. Tolong, Mbak. Jangan panik dulu ya, Mbak. Tolong. Ayo, Mbak, bantu saya untuk memindahkan Pak korban ke tempat yang lebih aman. Ayo. Mas, bisa mendengar suara saya? Pak, tolong hubungi layanan darurat dan minta bawakan AED ya. Jika tidak ada respon dan tidak ada nafas, mulailah kompresi. Lanjutkan kompresi dada tanpa henti hingga salah satu kondisi berikut terjadi. Yang pertama, ketika korban sudah kembali bernafas. Yang kedua, bantuan medis tiba. Yang ketiga, penolong sudah terlalu lelah untuk melanjutkan kompresi. Mbak, ambulannya sudah datang, Mbak. Pahami dan pelajari hands-only CPR karena satu tindakan berani akan menyelamatkan satu nyawa. Jangan ragu untuk menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan penelitian, dilakukan olah data, menganalisis univariat dan bivariat, kemudian menyusun laporan skripsi. Hasil dan pembahasan didapatkan mayoritas responden berusia 20 tahun dan mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Dan mayoritas responden belum pernah mendapatkan pelatihan CPR. Pada grafik pretest pengetahuan atau sebelum dilakukannya intervensi, mayoritas responden memiliki pengetahuan kurang mencapai 50,7%. Setelah dilakukannya intervensi, ada peningkatan pengetahuan. Mayoritas responden memiliki pengetahuan baik mencapai 39,4%. Kemudian diikuti dengan pengetahuan sedang yaitu 36,6%. Grafik tingkat keterampilan prepos. Sebelum dilakukan intervensi, mayoritas responden memiliki low quality hands-only CPR dengan persentase 84,5%. Hal ini dikarenakan mayoritas responden belum pernah mendapatkan pelatihan CPR sebelumnya. Kemudian, pada grafik post-test keterampilan, setelah dilakukannya intervensi, mayoritas responden memiliki high quality hands-only CPR dengan persentase 54,9%. Kemudian pada tabel rata-rata skor tingkat pengetahuan dan keterampilan prepos, adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan hands-only CPR setelah diberikan intervensi kombinasi simulasi dan video edukasi.
Setelah data diuji menggunakan Wilcoxon, pada tingkat pengetahuan menunjukkan hasil P sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan responden sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Kemudian, pada tingkat keterampilan juga dilakukan uji Wilcoxon yang menunjukkan hasil P sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti memiliki perbedaan yang signifikan antara keterampilan responden sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Setelah mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan keterampilan sebelum dan setelah intervensi, peneliti melakukan uji efektivitas untuk mengetahui seberapa besar efektif intervensi yang dilakukan. Yang pertama, pada tingkat pengetahuan menunjukkan nilai rata-rata 0,7, yang berarti efektivitas intervensi kombinasi simulasi dan video edukasi terhadap peningkatan pengetahuan termasuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk hasil uji efektivitas pada tingkat keterampilan menunjukkan nilai rata-rata 0,86, yang berarti efektivitas intervensi terhadap peningkatan keterampilan termasuk dalam kategori tinggi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan hands-on CPR pada penolong awam setelah dilakukan intervensi kombinasi simulasi dan video edukasi terdapat perbedaan yang signifikan.